Baiklah, di video kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelainan kongenital. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan adalah kelainan yang didapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan kongenital dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi pada organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Kelainan kongenital dapat terjadi dalam setiap fase kehamilan. Namun, sebagian besar kasus kelainan bawaan terjadi pada trimester pertama kehamilan, yaitu saat organ tubuh janin mulai terbentuk. Kelainan ini bisa terdeteksi pada masa kehamilan, saat bayi dilahirkan, dan selama masa tumbuh kembang anak. Faktor-faktor yang menyebabkan kelainan kongenital. Yang pertama yaitu genetik. Sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Jumlah kromosom normal manusia ada 23 pasang. Setiap pasang kromosom berasal dari sel telur ibu dan sel sperma ayah yang bertemu saat proses pembuahan. Kelainan genetik ini bisa bersifat keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat genetik pada janin saat ia berkembang di kandungan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pestisida, obat-obatan, alkohol, asap rokok, dan merkuri dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin. Yang ketiga, gizi ibu selama hamil. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan bawaan yang ditemukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan kondisi buruk biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin tersebut meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, dan omega 3. Selain gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas saat hamil juga memiliki risiko cukup tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Yang terakhir yaitu kondisi ibu hamil. Saat hamil, banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan risiko janin dalam kandungannya untuk mengalami kelainan kongenital. Beberapa kondisi tersebut adalah infeksi saat hamil, misalnya infeksi air ketuban, sifilis, rubella, atau virus Zika. Selanjutnya, anemia saat hamil. Komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional dan preeklamsia. Selanjutnya, efek samping obat-obatan yang dikonsumsi saat hamil. Kebiasaan tidak sehat yang dilakukan selama hamil seperti menggunakan narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan merokok. Usia ibu hamil yang sudah cukup tua saat hamil, karena semakin tua usia ibu hamil semakin tinggi risiko terjadinya kelainan pada bayi yang dikandungnya. Kelainan kongenital yang banyak terjadi pada bayi. Kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan fisik dan kelainan fungsional. Kelainan fisik diantaranya bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit, penyakit jantung bawaan, cacat tabung saraf seperti spina bifida dan anencephaly. Bagian tubuh tidak normal seperti kaki pengkor atau bengkok. Yang selanjutnya kelainan bentuk dan retak tulang punggung atau dislokasi panggul kongenital.
Yang selanjutnya, kelainan pada saluran cerna seperti penyakit Hirschsprung, fistula saluran cerna, serta atresia anus. Yang kedua yaitu kelainan fungsional. Kelainan fungsional adalah cacat lahir yang terkait dengan gangguan sistem dan fungsi organ tubuh, diantaranya gangguan fungsi otak dan saraf seperti sindrom Down, gangguan metabolisme seperti hipotiroid dan fenilketonuria, gangguan pada indera tubuh seperti tuli dan buta, misalnya akibat katarak bawaan, kelainan otot misalnya distrofi otot. Yang terakhir yaitu kelainan pada darah misalnya hemofili, talasemia, dan anemia sel sabit. Deteksi dini dan penanganan kelainan kongenital. Kelainan bawaan dapat dideteksi sejak janin dalam kandungan. Untuk mendeteksi apakah ada kelainan bawaan pada janin, dokter dapat melakukan pemeriksaan USG kandungan, tes darah janin, tes genetik, serta amniocentesis atau pengambilan cairan ketuban. Meskipun demikian, kelainan kongenital terkadang baru terdeteksi ketika bayi lahir atau setelah ia kanak-kanak, bahkan setelah dewasa. Kelainan kongenital biasanya tidak terdeteksi karena ibu jarang atau sama sekali tidak melakukan pemeriksaan kandungan ketika hamil. Dalam banyak kasus, kelainan bawaan tidak dapat dicegah, terutama yang bersifat keturunan. Namun, ada beberapa upaya untuk menurunkan risiko terjadinya kondisi tersebut, di antaranya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan imunisasi sesuai anjuran dokter, menghentikan kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok. Selanjutnya, membatasi konsumsi minuman beralkohol, melakukan olahraga secara teratur, dan mencukupi waktu tidur dan hindari stres berlebihan selama hamil.